Halo semuanya, kembali lagi di channel Indo Coding bersama saya Sugiharto. Pada video sebelumnya kita telah membahas untuk penghitungan ongkos kirim, dan untuk kesempatan kali ini kita akan melanjutkan untuk proses checkoutnya itu sendiri. Jadi nanti ketika masuk ke halaman checkout, kemudian dihitung ongkos kirimnya, kemudian diisi data-datanya. Ketika proses to checkout, maka semua data akan disimpan ke database, yaitu data order, data customer, data shipping cost-nya, data pengirimannya kemana, dan juga keranjang belanja akan di clear karena proses ordernya sudah selesai. Oke, pertama kita akan menuju ke terminal. Kita akan bikin migration terlebih dahulu untuk beberapa tabel yang dibutuhkan. Yang pertama, kita akan buat tabel yang namanya orders. Oke, perlu masuk ke projectnya dulu. Create orders table. Ya, kemudian untuk kolom-kolomnya yang kita butuhkan ya sudah siapkan sebelumnya. Ini nah, kolomnya cukup banyak di sini, mulai dari kode ordernya, status, kemudian order date, payment due. Ini mungkin semacam nanti ketika pembayaran itu paling lambat kapan, kita bisa setting misalkan 7 hari dari pembuatan order dan seterusnya. Kemudian payment status, ada base total price, ini untuk nampung harga akumulasi harga produk murni, jadi belum ada tambahan tax, belum ada diskon dan sebagainya. Tax amount, nilai pajaknya, ini tax persennya untuk sekedar menambah informasi. Diskon amount hampir sama, mirip seperti ini. Diskon persen juga. Shipping cost ini untuk menyimpan informasi biaya pengiriman yang dihitung dengan raja anggar kemarin. Kemudian grand totalnya adalah nilai finalnya, itu mulai dari akumulasi harga produk, kemudian ditambah pajak, mungkin tidak dikurangi diskon. Dan juga ada note, sekedar untuk memfasilitasi user menuliskan catatan ke ordernya. Terus ada informasi dari identitas customernya, ini untuk billing addressnya. Ini nanti defaultnya ngambil dari informasi user yang login. Kemudian di sini ada shipping courier-nya, jadi pengirimannya pakai apa dicatat, pakai JNE, pakai Tiki dan seterusnya. Dan service name-nya ini service yang diambil atau paket yang diambil, entah mungkin ada reguler, ada macam-macam paket yang ada di kurir. Kemudian approve by, ini nanti mungkin untuk validasi admin atau istilahnya konfirmasi admin untuk meng-approve ordernya itu seterusnya, atau mungkin by system juga bisa. Cancel by, ini ketika mungkin ordernya mungkin nggak valid dan perlu di cancel oleh admin. Ada cancellation note juga ketika produk itu order itu di cancel, itu ada alasannya kenapa di cancel dan seterusnya. Kemudian di sini untuk relasi-relasi ke tabel terkait, ke tabel user, ke tabel user juga ini. Kemudian ada indeks-indeks yang diperlukan. Oke, udah itu kita eksekusi. Atau sekalian aja, sekalian tabel yang lain. Tabel yang lain yang dibutuhkan adalah
tabel order items. Kalau ini adalah ordersnya, jadi ini nampung summary ordernya. Nah, untuk list item yang dibeli atau yang diorder, kita perlu tabel baru lagi. Kita perlu bikin order item, create order items table. Nah, untuk kolom-kolomnya kolom-kolomnya seperti ini. Ini double. Jadi untuk order item ini lebih ke item produk apa aja yang dibeli oleh user. Untuk nampung itu yang ditampung ini jumlahnya berapa atau kuantitinya berapa, dan harga normalnya berapa, pajaknya kalau ada per itemnya, diskonnya berapa, subtotalnya berapa. Dan juga ini perlu kita copy dari tabel produk ketika proses order. Jadi nanti ketika di tabel produk ada perubahan, di sini harusnya nggak ada perubahan di entah itu SKU-nya, harganya, dan seterusnya. Informasi produknya istilahnya udah di log ketika proses order di sini. Dan atribut ini tipenya JSON. Ini untuk menampung atribut semacam kayak ukuran dan juga warna yang dipilih oleh customer. Oke, berikutnya kita buat tabel baru lagi, yaitu tabel shipments untuk menyimpan data pengiriman. Sebelum shipment kita bikin payment dulu. Payment table. Ini untuk nampung transaksi pembayaran. Nah, kolom-kolomnya meliputi order ID, ini relasinya ke order yang dipilih atau order dari usernya. Ini nomor pembayarannya, nanti kita generate jumlah pembayarannya, metodenya pakai apa. Nah, ini token ini semacam apa ya, nanti kita rencana mau pakai payment gateway Mitrans yang cukup populer juga di Indonesia. Jadi ini untuk menyimpan semacam kredensial atau semacam token pembayaran yang bisa diakses, yang dipakai untuk pembayaran si user. Dan juga ini pilotnya, data-data transaksi pembayarannya, dan juga informasi-informasi yang perlu kita simpan, kayak payment type, kemudian virtual account number, kemudian vendornya mungkin nanti semacam banknya apa, atau ya, misalkan GoPay, berarti di sini GoPay dan seterusnya, bidder code dan seterusnya, nanti untuk mandiri payment di sini. Ini untuk indeks-indeksnya yang perlu diperlukan. Cukup. Yang terakhir adalah kita perlu bikin tabel shipments atau pengiriman. Oke, shipments table. Nah, di sini untuk nyimpan pada saat order itu sudah selesai diproses, kemudian si user udah bayar, nanti kan pemilik toko akan mengirim orderan itu melalui ini jasa pengiriman. Nah, setelah melalui jasa pengiriman, maka bukti pengiriman itu biasanya berupa resi, akan diinputkan di sini. Track numbernya nanti, jadi nanti user bisa tahu track numbernya berapa, dia bisa ngecek barang yang diorder itu sudah sampai mana.
intinya di situ. Kemudian saya udah untuk tampilnya, berarti kita eksekusi migrate-nya. Ya, tampilnya udah, kita lihat. Pertama order sudah, kemudian order item, kemudian ada payments, terus kemudian ada shipments. Oke, kita jalankan projectnya dulu. Kita coba belanja dulu. Nah, ini oh iya, ini mungkin ada isu-isu semacam image seperti ini, gambarnya overlap kayak gini. Ini karena mungkin ukurannya nggak sesuai. Ini nanti akan dibahas di sesi khusus, jadi untuk ngerapiin hal-hal yang bukan major fiturnya. Jadi untuk kayak gambar seperti ini, kemudian merapikan menu-menu seperti ini, saya akan bahas di video khusus nanti setelah fitur utamanya selesai. Jadi sekarang diabaikan dulu. Oke, tambah lagi misalnya. Oke, sudah. Oke, benar, seleksi benar. Nah, ketika proses checkout, nah, sudah login. Nah, ketika proses checkout di sini, misalnya ketika milih currency misalnya, nah di sini nantinya di form yang atas ada billing details. Ini akan disimpan ke tabel order, kemudian yang field customer ini. Kemudian ketika user itu tidak memilih ship to different address, artinya antara billing addressnya dan juga alamat pengiriman sama, maka billing detail ini selain disimpan ke tabel order, juga akan disimpan ke tabel shipments. Jadi di copy disimpan ke order dan juga disimpan ke shipment atau pengiriman. Tetapi ketika user memilih ship to different address, maka yang di atas yang billing detail itu disimpan ke order, kemudian yang di bawah form-form yang di bawah datanya akan disimpan ke tabel shipment, pengiriman. Nah, nanti prosesnya adalah ketika place order, maka semua data dari mulai customer, kemudian pengiriman, kemudian data-data belanjaan dan juga total price-nya akan disimpan ke tabel-tabel yang kita buat tadi. Oke, yang pertama adalah selanjutnya kita bikin mengarahnya kemana? Cek dulu. Nah, kita akan bikin yang namanya do checkout. Di controller orders. Kita bikin functionnya di sini.
kemudian atasnya kita ambil, selain token, kemudian karena proses checkout ini melibatkan operasi penyimpanan database di banyak tempat dan juga mungkin nanti update ke stok produk, kita perlu bungkus setiap prosesnya ke dalam sebuah transaction block. Kita perlu buat transaction block seperti ini yang kita bahas di video-video sebelumnya. Transaction, jadi biar memastikan semua proses itu harus sukses ketika proses ada di sini. Jika tidak, maka ya di rollback semuanya. Oke. Nah, yang pertama adalah kita perlu kalkulasi ulang untuk shipping cost-nya karena menghindari ketidakvalidan data. Tapi sepertinya sebelumnya saya ada update untuk bagian view-nya, view checkout. Oke, saya update dulu checkout-nya. View checkout-nya ada beberapa update untuk penamaan field. Checkout request aja. Ini adalah penamaan seperti ini, form-formnya. Karena sebelumnya ada yang belum saya kasih nama untuk formnya, jadi perlu diupdate. Nanti perubahannya itu bisa dilihat di GitHub, apa aja yang berubah. Oke, kita ulang. Misalnya Yogyakarta, billing address-nya. Yang zip to address-nya pindah alamat misalnya. Oke. Coba save. Variable request tidak ada. Oke. Ini kita perlu bikin order request untuk validasinya. Di sini perlu bikin juga order request. Ini saya bikin sendiri di form request karena validasinya karena cukup banyak, biar ramping kodenya di controller. Oke, ke sini kita ganti true dulu. Kemudian untuk rule-nya saya kopikan aja biar cepet, enggak panjang di sini. Saya nggak tahu cuma agak habisin waktu untuk nulis. Nah, di sini mungkin saya jelaskan aja garis besarnya. Jadi lebih ke tadi pengkopian data. Di rule-nya ini untuk pertama untuk billing address-nya yang form di atas, yang tadi yang di atas billing address. Nah, kemudian ketika si user itu milih zip to, artinya
customer itu mengirimkan barang ke tempat lain, maka ada rule baru untuk yang bawah, yang form yang di bawah itu untuk shipping informationnya dan return rules di sini. Udah kayak gitu. Kemudian berarti kita panggil di sini requestnya, use request. Kemudian di sini kita coba lihat datanya apakah benar. Company field is required. Company required. Oke, company required ini harusnya company dikosongin aja karena di formnya opsional. Email belum ada juga di atas. Oh, karena email di sini email user yang nanti langsung ambil dari data user ada di sini. Kita coba ketik kampanyenya. Oke, parameternya sudah ke input. Ini untuk yang di atas ini untuk data billing address-nya, kemudian yang di bawahnya data untuk pengirimannya. Yang pertama, kemudian kita kembali ke controller order. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah kita perlu calculate ulang atau hitung ulang untuk ongkos kirimnya untuk menghindari ketidakvalidan ongkos kirim karena bisa jadi berubah setiap saat dan kita tidak tahu. Pertama ini jadi ketika user milih ongkos ship to beda, berarti tujuannya adalah shipping city ID, jadi form yang ada di bawah. Tapi ketika tidak di set situnya, maka pengiriman juga sama dengan alamat billing address-nya, itu city ID, form yang ada di atas. Kemudian selected shipping, kita cek di sini. Kita sudah punya method sebelumnya. Oh, kita belum punya selected shipping. Kita temukan method selected shipping.
Kita bikin metode privat dulu di sini, namanya get selected shipping. Intinya adalah memilih shipping cost yang dipilih oleh customer. Kemudian kalau sebelumnya kita punya metode ini, punya metode get shipping cost, kita juga perlu update juga di sini. Kita perlu tambah informasi, yaitu colornya. Kita simpan juga. Get shipping cost. Parameternya ada destination, total weight, kemudian shipping service. Balik lagi ke bawah. Oke. Destination, kemudian total weight-nya this, get total weight. Kemudian shipping service-nya adalah yang dipilih oleh user atau customer di form-nya. Kita coba dapat datanya di sini. Ya, dapat. Jadi yang dipilih user adalah koordinatnya Tiki, kemudian shipping cost-nya 150.000, service-nya adalah Tiki ons. Kita lanjutkan. Kita pertama adalah perlu dapat informasi total price yang dibeli oleh customer atau total belanjaannya. Kita bisa dapatkan dari library card yang kita gunakan sebelumnya. Oke, sangat mudah sekali, sangat istilahnya fiturnya cukup lengkap di library card yang kita pakai. Get subtotal, base total price ini adalah total produk, total harga produk tanpa embel-embel apapun, jadi belum ada pajaknya, belum dikurangi diskon dan seterusnya. Kemudian kita perlu enter informasi tax amount-nya. Ini juga pakai metode yang udah ada di library card-nya. Dan kita simpan di get condition. Ini adalah tax 10%. Kemudian karena yang kita butuhkan amount, maka yang kita perlu cari adalah calculated value-nya dari get total. Kemudian tax persennya ini persen ini hanya sekedar menyimpan informasi aja. Kita perlu casting, mungkin float jadi float. Get condition tax 10%, get value. Kemudian ada shipping cost. Ini dari yang kita pilih tadi, selected shippingnya dari cost. Kemudian discount amount. Nah, ini kita belum implementasikan fitur diskon. Saya sementara kita isi 0 dulu. Mungkin nanti akan dibahas di sesi khusus atau mungkin tidak juga karena bukan fitur utama di sini.
kemudian diskon persen juga 0, kemudian ada grand total, ini keseluruhan harganya mulai dari base total price, kemudian ditambah dengan tax amount, ditambah shipping cost, dikurangi dengan discount amount. Oke, kemudian order date kita perlu cari dulu dari sistem. Function date bawaan PHP. Kemudian payment due, ini untuk menghitung kapan telat bayarnya atau jatuh temponya untuk order ini. Jadi ketika pembayarannya melampaui jatuh temponya, maka tidak akan bisa diproses atau ditolak pembayarannya. Nah, ini pakai metode di PHP juga bawaannya, date time, kemudian order date, dimodify, ditambah 7 hari. Oke, ini untuk sementara, lihat kedua sementara 7 hari. Nanti mungkin bisa untuk improvisasi kita bisa taruh 7 harinya ini di setting global mungkin. Yang perlu kita bikinkan form di admin, dan formatnya adalah Oke, nah selanjutnya adalah kita menyiapkan data-data yang akan disimpan ke tabel order. Saya buat variabel tabel order params di sini untuk order user ID. Itu akan didapat dari informasi login usernya, dari user ID. Kemudian untuk code-nya ini kita nanti bikin metode di model namanya generated code. Kemudian status ini juga nanti kita ambil dari konstan yang ada di model. Jadi untuk pertama statusnya adalah created atau order dibuat. Kemudian di sini statusnya updated, itu adalah yang sudah kita definisikan di atas. Dan payment due, kemudian ada payment status, ini kita ambil juga dari model nantinya, dari konstan ada di model. Kemudian base total price, ini didapat dari penghitungan yang kita buat tadi. Kemudian tax amount, tax persen, kemudian ada diskon, diskon persen, kemudian ada shipping cost, kemudian ada grand total, ada note, kemudian di sini ada customer first name, ini kita dapatkan dari formnya. Kemudian customer last name,
Capek juga ngetik copy aja lamaan. Oke, cukup panjang datanya. Kita coba cek datanya. Pasti ada beberapa error. Pertama, nah ini order modelnya belum ada. Use order model app models order. Sekalian aja use app models order item. Use app model shipment. Kita juga belum buat modelnya di sini. Kita bikin juga PHP bisa make model order, kemudian order item, kemudian shipment, kemudian payment. Kita ke model order dulu. Order apa sekarang? Apa model order tidak terbuka? Ternyata salah. Ya, update modelnya. Dari dulu. Kesalahan. Oke, sekarang metodenya yang belum ada adalah generate code. Generate code kita boleh bikin isinya, nanti saya copy aja singkat waktu. Jadi ini metode untuk generate kode ordernya, formatnya nanti ada inisialnya apa, kemudian sini kode-kode ada tanggal informasinya, ada tanggal Romawi, ada bulannya, kemudian di sini ada urutan kode ordernya. Nanti kita bisa lihat sendiri seperti apa formatnya. Nah, di sini kita perlu bikin juga beberapa ini
kode atau beberapa konstan dan juga labelnya kita belum buat, kita copy aja. Nah di sini intinya adalah untuk variable data yang bisa diubah atau disimpan di tabel order, kemudian konstan status yang diperlukan, order code ini nanti env di depan kode order ada initial env, kemudian status paymentnya, relasi ke tabel shipment, relasi ke tabel order items. Kalau ke shipment berarti S1, kalau ke item berarti S many karena itemnya bisa banyak, ke user berarti belongs to, seterusnya. Oke, kita coba masih benarkah? Integer Truman. Oke, saya menambahkan beberapa metode untuk helper. Jadi kita perlu copy juga. Ini saya menambahkan metode di helper. Sini. Metode yang pertama adalah integer to Roman. Ini untuk convert angka ke angka Romawi, dan price format untuk format uangnya, date time format tanggal. So atribut ini nanti untuk atribut produk ketika di detail ordernya. Oke, kita kembali ke browser. Oke, datanya sudah tersiapkan. Nah, nanti kodenya seperti ini. Dia akan sistemnya akan nge-reset setiap tanggal baru. Jadi misalkan sekarang tanggal 9 Mei. Nah, ini mungkin nanti sampai 300 misalnya. Maka tanggal 10 Mei-nya dia akan mulai 1 lagi. Jadi setiap hari akan mulai dari 01 atau nomor 1 lagi. Oke. Kembali ke order controller. Kembali ke order controller. Nah, ini berarti sampai di sini, sampai di proses ini, data order sudah disiapkan. Berarti kita perlu sekarang adalah menyimpan data ordernya itu sendiri. Kita ambil modelnya order, kemudian create, kemudian order forms. Kita datanya. Oke, berhasil nyimpan ke tabel order. Tapi karena ini ada di dalam blok transaksi, meskipun di sini ada proses sudah sukses dan ID-nya 1, kalau kita lihat di tabel transaksi harusnya tidak ada, karena masih error. Harusnya ketika seperti ini transaksinya tidak berjalan normal, harusnya tabel order belum terbuat di database. Kita lihat, ya belum ada sama sekali. Jadi transaksinya berjalan dengan normal. Order create udah, kemudian kita perlu ambil informasi cut items-nya. Nah, setelah order sukses, berikutnya adalah kita nyimpan order itemnya. Oke. Jadi ketika if order sukses dan ada cut item, maka kita perlu simpan order detailnya. For each cut items is item. Di sini kita simpan tentang item tax amount. Kemudian ada item tax. Ini karena kita belum implement di sini pajak tiap produknya dan juga nanti mungkin diskon. Jadi kita sementara kita assign dengan 0 dulu. Nanti kalau ada kesempatan kita edit dengan yang lebih lengkap.
item base total, ini item quantity, dikali dengan item price. Jadi subtotal dari nilai murni produknya, harga murni produk, belum ada pajak, belum ada diskon. Item subtotal sudah. Ini nantinya ketika kita sudah membentuk tax dan diskon di tiap produk, ini kepakai. Item base total ditambah dengan item tax amount dikurangi dengan item diskon. Oke. Kemudian kita perlu dapatkan parent produknya. Ketika itu merupakan configurable product, kita perlu cek jika item associate model, kemudian parent, ada parentnya, berarti itu merupakan configurable product. Ini kita perlu dapatkan info produk parentnya. Nah, kemudian di sini berikutnya kita siapkan parameter yang mau disimpan ke order item. Kita copy aja biar cepat. Kita coba lihat datanya benar nggak, udah masuk belum. Oke, datanya udah masuk. Ini udah ada informasinya juga, harga, quantity, atribut, nama, dan seterusnya udah ada. Berarti save ke order item. Save ke order item udah. Berikutnya adalah ke tabel shipment. Nggak tabel juga, saya kopikan aja. Sebenarnya sederhana untuk meningkat waktu aja. Jadi ini yang saya bilang tadi, ketika menyimpan shipment, kita perlu cek apakah ship to different address-nya on atau enggak. Kalau on berarti kita ambil dari shipping first name dan seterusnya. Kalau enggak berarti diambil dari first name dan seterusnya. Nah, nanti di copy ke sini. Jadi di sini apakah sudah masuk data shipment-nya. Sudah. Oh, ada error order item. Oke, berarti ini kita perlu lihat di modelnya. Perlu update juga shipment di sini. Oke, ada konstan, ada variabelnya. Ini order item harusnya ada juga di sini. Order item, oke, di sini. Nah, ini itu sudah masuk datanya. Kita lanjutkan. Ini udah sukses sampai di sini. Transaksinya sukses, jadi di sini udah ada. Jadi setelah transaksinya kita cek apakah ordernya itu tercreate. Kalau iya berarti nanti kita redirect. Pertama prosesnya adalah kita clear, clear session plus separasi sukses. Kemudian message-nya thank you.
bikin sip. Kemudian nanti akan di redirect ke orders receive, kemudian order undo, tidak redirect. Kalau gagal dikembalikan ke checkout. Ini seperti itu. Oke, ada yang kelupaan. Jadi di sini belum ada pengurangan stok. Maksudnya di sini tadi. Saya belum siapkan juga sebelumnya, kita coba di sini. Jadi harusnya pas di proses penyimpanan order item di sini. Order item. Di sini adalah kelihatan betul-betul. Nah, di sini kita dapatkan informasi produk ID-nya dan juga ITE-nya. Nah, berdasarkan data ini, kita akan gunakan untuk mengupdate stok yang ada di produk inventories. Nah, jika ada update produk ID, ada gitu ya dan seterusnya. Berarti kita perlu bikin metode baru. Sama di sini produk inventory sudah ada. Oke, produk inventory sudah ada, berarti kita tinggal bikin metodenya. Misalnya if order item, maka produk inventory reduce, misalnya reduce. Nanti kita ambil order item itu, produk ID-nya berapa, ini produk ID, kemudian ITY, order item ITY. Perlu kita panggil juga berarti. Oke, metodenya kurang ini. Reduce stok misalnya. Terus app kayak gini. Lihat, terus error. Kita perlu bikin metode ini di model product inventory. Static function product ID, kemudian amount aktif. Pertama kita perlu inventory, kemudian save dot where product ID, kemudian find or first, kita cek.
salah. Product function, oh ini belum ada pd stop ini. Terus nggak ada. Dan offers nggak ada. Bikin fan offers ini. Nah, sebelumnya inventory untuk produk yang dipilih adalah gitunya ada 5 dan tadi belinya adalah 1, berarti harusnya nanti jadi 4. Nah, kita berarti seperti ini inventory gitu ini sama dengan inventory gitu ini kurangi gitu ini, kemudian inventory ini akan bisa kita lihat. Oke, ya kurang. Nanti metodenya sukses. Oke, ini udah kurang stoknya sebentar, nanti mungkin dirapikan lagi code-nya. Oke. Nanti sudah order counternya sini sudah videonya ke sini. Coba ya, redirectnya sudah sukses tetapi not found karena view-nya belum ada. Kita lihat apakah datanya sudah tersimpan, harusnya sudah. Data order sudah masuk, ada 1 order, ada order itemsnya ada, juga berdasarkan order tadi di 13 order ID-nya. Kemudian data shipment, nah ini udah masuk juga. Statusnya pending, yang belum ada tinggal tracking number-nya. Oke, berarti kita tinggal bikin view-nya. Kita tinggal bikin view-nya untuk halaman receive ordernya. Kita ke routing. Kita ke routing. Ini nggak perlu dulu.
saja kita ganti kontennya, kita ganti dengan save, kemudian parameternya adalah order ID, berarti save order ID. Kalau kita refresh harusnya udah beda error code-nya, error message-nya. Nah, sekarang tinggal bikin metode di sini, kembali ke order controller, kita bikin metode sini, kemudian function save use data order, order where ID adalah order ID, where user ID adalah user yang login, kemudian beringat false or where, nanti return please load from orders and save this data. Ini tadi kita copy sini, oh iya, kita cek dulu stoknya apakah berkurang. Produk ID berapa tadi ya? Antara ini sama ini, kita cek lagi ulang. Oke, kita lihat order item muncul. Order ID. Tinggal bikin view-nya, saya sudah siapkan sebelumnya. View items, orders. Sini kita bikin save update.nyari. Ya, kita sudah sampai di sini. Jadi ordernya sudah komplit, ada billing address-nya, ada informasi shipment address-nya, ada detail ininya, paket pengirimannya juga udah ada, item detailnya udah ada, atribut informasinya, quantity-nya ada, harga-harganya juga sesuai perhitungannya, datanya seperti ini, kita cek ya benar. Nah, sampai di sini kita sudah melakukan proses checkout sampai selesai. Di sini yang saya ada proses checkout adalah proses menyimpan apa yang ada di keranjang belanja. Oh ya, keranjang belanja sudah di-clear berarti benar ke dalam sistem, ke dalam database tabel-tabel order, yang tabel-tabel untuk transaksi order yang kita buat tadi. Baik, sampai di sini berarti nanti kita akan melanjutkan ke proses payment di video selanjutnya. Untuk kali ini saya kira cukup. Jika ada kekurangan mohon maaf, dan ya, sampai jumpa.